Jadi tolong bedakan antara YouTuber sama pro. Berbeda. wartono.id IT dan gua nggak ngerti sama sekali apa itu video kan. Terus dengan ada komputer pengen rapin yang namanya basic dulu ya kan. Nah cuman masalahnya yang jadi kendala nih, kalau Bang Putra bilang dulu Bang Putra otodidak, Betul. ya kan, saya juga maunya otodidak, tapi satu masalahnya males pertama. Ini penyakit pasti umum kita ya, malesnya ini. Buat lawan males ini gimana Bang? Pertama, kedua, bisa nggak, maksud saya kita event squad maker ini bukan hanya sekali ketemu Bang Putra datang kelar udah gitu loh. Bisa nggak dalam event-event, maksudnya tiap minggu bahkan kesinambungan seminggu sekali lah paling tidak yang bisa super datang, nggak datang, fungsinya apa? Saya butuh praktek gitu loh, latihan gitu ya. Betul. Kan seperti Bang Putra bilang, percuma lu ngomong jelasin teori ini itu tapi praktek lu nol. Betul. Ya kan Bang? Nah itu bisa nggak dilakukan Bang? Maksudnya mungkin sebagai owner Bang Putra untuk ngadain, Owner? nah, ayo dong gitu loh kan. Mungkin gitu loh. Bebas dagangan. Atau mungkin bisa nggak? Ya saya nggak tahu ya, teman-teman di sini ada videografer mungkin punya job entah wedding atau mungkin event-event tertentu, bisa nggak ajak kita yang mungkin nggak tahu sama sekali ya, dalam kata nggak tahu tentang dunia fotografi, kami nggak butuh dibayar, kami hanya butuh belajar, kami pengen lihat lapangan kayak apa sih gitu loh, memungkinkan nggak seperti gitu kan? Seperti Bang Putra, tujuannya kita bagi-bagi ilmu ya kan, bukan buat dikit gitu, karena yang kami butuhkan bagi pemula adalah ilmu, bukan duit. Itu duit nomor belakang lah, itu nanti secara ya Ini betul, ini belakang kan. Nah, Tapi kan duluan ilmu, percuma Om, seperti dia bilang profesional, kalau lu belum terjun tanda tangan kontrak ya lu belum profesional. Nah sekarang bagaimana saya mau bilang profesional kalau di lapangan saya nol? Berani saya tanda kontrak? Berani Om, resiko besar. Belum lagi seperti Om bilang, siap nggak lu ganti, siap nggak keluar modal kalau ada hal-hal yang seperti tadi, lu harus syuting ulang, syuting ini, wah saya sih mendingan mundur dari gitu kan. Jadi bukan lagi sesuatu yang menyenangkan gitu loh, mendingan saya mundur gitu. Ngapain, udah barang mahal, kemudian juga ilmu pun juga mahal, belum lagi dan resikonya yang terlalu besar gitu loh. lu malas ya. Iya benar. Itu sih pertanyaan saya. Tapi kalau kita bahas ini, tapi di videografi bro ya, ngajar sosmed kayak ini bisa digajinya 50 juta, 60 juta aja. Semangat nggak lu? Semangat ya. Ujung-ujungnya duit. Ya, jadi gini. Menurut gue salah satu motivasi gue kenapa gue terjun di dalam dunia videografi, gue nggak pungkiri. Ada yang udah nonton gue cerita sejarah gue kenapa terjun videografi. Yang gue bilang, gue dulu pengusaha apa? Ada yang di Bekasi ini 77 tahu, Premium Nation tahu? Gue suppliernya, distro yang di Galaxy. Iya. Salah satu distro terbaiknya Bekasi itu adalah Jackpot, Premium Nation, sama 77 Store. Dan gue adalah supplier mereka. Gue hanya supply 35 toko besar di Indonesia. Se-Indonesia, hampir se-Indonesia. Yang di Papua aja kayak nggak ada. Dan gue supply 35 distro. Jujurnya hidup udah enak-enak doang, ngongkang makan lah gitu. Hidup gue udah enak banget lah gitu. Sehingga tahun 2017 gue bangkrut. Miliaran gue bangkrut. Duit gue hilang, sekian gitu. Ada berapa puluh distro kaburin barang dengan uang keuntungan kabur. Lebaran tahun 2017. Gue bangkrut. Ditanya motivasi gue apa? Jelas, gue punya anak, gue punya istri, gue butuh kehidupan. Pada saat itu secara finansial gue gak punya apa-apa. Lalu otak gue berpikir, apa yang ada dalam diri gue yang bisa untuk menjadi sumber kehidupan. Dan saat itu gue main drone. Jadi dari hobi, yang gue tahu pada saat itu cuma hobi gue main drone. Jadi keisengan dalam waktu singkat cerita bahwa motivasinya tetap ujungnya apakah uang? Jawabannya iya. Manusia, kecuali Anda sultan, udah bingung mau sultan. Apa motivasi Anda mungkin lain cerita. Tapi kita pengen, gue punya tanggung jawab, gue laki-laki, harus kasih makan anak ini, pengen hidup layak. Maka berpikir apa yang gue punya, gue maksimalkan. Jadi membuat rasa malas. Sebenarnya gini, malas karena Anda menganggap ini tidak punya tujuan. Coba Anda tahu bahwa seperti yang ceritakan. Begitu gue terjun dalam dunia videografi bro, gue cuma kerjain seminggu, syuting 3 hari, editing kayak Gundar itu 3 hari. Gue dibayar 50 juta, buat gue doang 50 juta. Semangat gak lu? Besok kontak juga sama segitu. Dan kemarin ada beberapa kampus yang mobilin gue sama. Jadi semangat kan?
ada motivasinya, ada faktor motivasinya. Oke, enggak bang, gua udah orang kaya bang, gitu kan. Gua udah bingung banget duit nih, gitu. Oke, motivasi lu berarti idealis lu. Gua pengen punya karya bagus. Tapi untuk membuat sebuah karya bagus, maka lu harus punya kemampuan yang mungkin bisa dibilang, anggaplah nggak bisa melebihi gitu, atau mengimbangi para profesional lainnya. Contoh gini, Om Ari, Om, lo berdua sini deh, berdua sini. Berdua sini. Ini pas nih, ini pas materi. Kenapa gue ajak Om Ari di sini? Dia salah satu contohnya juga, bahwa dalam dunia hobi, itu kalian bisa sukses. Jadi, nah, kebetulan nih ada Om Ari. Om Ari ini pilot drone profesional, FPV. Nah, kemarin kalau kalian nonton buat Boyka film video bullying, nah kan dia jadi modelnya dia, plus pilotnya dia. FPV-nya yang selap-selip bebut-bebut mereka berdua. Mereka berdua pilotnya. Dan mereka berdua ini juga salah satu bukti. Kita kenal dari dunia drone. Saya kenal sama dia sebelum YouTube saya main. YouTube saya cuma 100, 200 subscriber, kita udah main berdua. Itu kita main di komunitas tuh Skycraper Om ya kan? Nah, Om Ari sekarang udah punya komunitas lain juga di dunia drone di Bekasi gitu kan. Kita bangun. Contoh seperti ini lagi. Gua bangun PMS, walaupun Om Ari sudah komunitas lain, dia tetap ada di PMS. Bahkan gua tunjuk sebagai ketua PMS Bekasi Om Ari. Gua nggak ada masalah. Kenapa? Seperti gua bilang dari awal teman-teman. Ini tuh cuma wadah. Tapi nggak membuat kita bahwa wah, lu dari komunitas beda. Wah, ini harus persaingan. Nggak ada. Ini cuman branding lah, mempermudah kita untuk ada wadah berkumpulnya. Tapi lu mau ada di PNS bagaimana atau sekitar lu kalong deh. Kalong nggak ada masalah, Skycraper nggak ada masalah, kita sama Ancon Chandra juga nggak ada masalah. Nah, contohnya begini. Waktu gua membangun karir sebagai YouTuber plus juga jadi profesional dalam videografi, jujurnya gini, YouTube gua itu sebenarnya adalah kuncinya. Kunci memperkenalkan diri gua, personal branding gua, supaya orang percaya pakai jasa gua. Dari awal gua nggak nyari duit dari YouTube. Gua dapat dari YouTube 5 juta tiap bulannya nggak ada, Pak. Sedangkan gua nge-YouTube itu 5 juta lebih per bulan. Keluar itu habis 6 juta biasa per bulan. YouTube ngasih gua nggak nyampe 5 juta, nombok gua. Nggak ada masalah. Karena dari awal YouTube bisa jadikan personal branding. Itu yang dilakukan Om Ari dan timnya. Om Ari juga dan tim yang sama. Mereka bantu gua. Tentu mereka masuk ada di YouTube gua. Terus mereka dia buat ke Jakarta dan semua sampai di-share ulang karya mereka. Itu cara mereka mempersonal branding mereka. Secara profesional, mereka sudah hampir keliling Indonesia. Lu besok juga ke Lombok kan, Om? Terus kemarin dari Padang, dari Bengkulu, Jambi, dari hobi, Pak. Dari yang terbangin drone hobi, kalau gua dari hobi buat video. Nah, motivasinya apa? Nggak berpungkiri, pasti lo ada karir kan, Om? Ya nggak? Pasti lo pikirin begitu lo dicap sebagai plot Ari profesional, ya kan? Profesional FPV, dipanggil nge-review apartemen yang gue lihat Om ya. Lo nge-review apartemen kemarin bus yang di Sumatera Om ya? Bus Semarang, yang tapi lintas Sumatera kan? Sumatera, yang dari Bengkulu kemarin, Padang, Lampung dan semuanya ya. Dan itu kan lo dibayar Om ya? Kagak sejuta juga kan? Iya kan? Puluhan juta kan? Kurang lebih. Iya kan? Teman-teman, tujuan ini tuh gathering tuh tujuan sebenarnya ada gini, membuka pikiran kalian, membuka wawasan bahwa hobi kita ini jadi cuan. Nah, memang nggak dipungkiri Mas, salah satu yang membuat kita jadi motivasi adalah ya itu tadi, karir yang ujungnya tetap nggak munafik bang, enggak bang, gua nggak nyari duit, munafik kata gua. Kecuali lu sultan yang sudah bingung habisin duit, lain cerita, gua yakin. Berhubung kita belum sultan, jangan jadi orang idealis, kayak gitu. Dan memang caranya sama gua, sama kayak Pak Putra ini, gua cuma sering terbang, bikin yang bagus, post. Tadi dia mungkin capek ya kan ya, share doang tuh nggak ada cuannya, tapi ternyata dari situ tuh banyak orang lihat, tiba-tiba DM, mau dong dibikinin kayak begini. Betul kan? Tuh, dari upload sering upload tuh. Lo udah berapa kali ikut gathering gue begini? Jawaban gue selalu ini aja kan? Sama. Dan emang kita naruh karyanya mana? Dimana sosmed
itu sebenarnya sosmed itu adalah wadah kita membuat portofolio. YouTube pun gue udah jujur ngomong begitu sama kalian. YouTube, Instagram, TikTok, apalagi semua, Facebook, itu adalah wadah portofolio. Orang sudah tidak pernah lagi klien itu minta portofolio dalam bentuk CD. Ini nggak eranya analog, ini eranya digital. Semua orang akan melihat sosmed. Pasti akan ditanya pertama, Mas Putra punya portofolio? Punya. Kita akan kirim portofolio hanya dalam bentuk PPT. Tapi nggak ada videonya. Mereka begitu nanti nggak akan juga pernah ada yang nanya lagi, Mas Putra, sorry videonya bisa dikirim? Nggak akan pernah. Pertanyaan mereka pasti, Mas Putra, saya sudah lihat YouTube-nya. Apakah Mas Putra punya Instagram? Punya. Silakan ya Instagram saya. Dan mereka akan melihat Instagram sama YouTube kita. Saat ini portofolio itu ada di dua ini. TikTok belum pernah sih. Nggak ada nanya, Mas Putra ada TikToknya? Nggak ada. Tapi nanya soal Instagram, iya. Marketing ya TikTok. Nah sini ada yang dari rumah sakit nggak sih? Itu ya kemarin meeting. Lihat dari Instagram kan, YouTube kan, betul. Kita meeting Zoom ya. Dan pihak pengelola lihat YouTube saya sama Instagram doang kan, tidak minta saya buatkan video kirim dalam bentuk CD. Nggak ada. Gitu. Coba analisa gini teman-teman. Coba kalian perhatikan beberapa orang yang sukses. Soalnya begini, saya ngajar di kemarin DTS. Saya sama Anjas. Itu misi DTS. Anjas tahu? Anjas Maredita? Tahu ya? Ya kan? Nah, itu di belakang layar saya sama Anjas tentu berkomunikasi, ya bla bla bla, apa yang dilakukan, bla bla, ngajarnya apa aja, bisa seperti itulah gitu. Kita komunikasi bagaimana project ini berjalan. Di belakang layar nggak ada masalah, kami teman. Nggak ada permusuhan, nggak ada mengapa. Ini harus kalian pahami. Coba kalian perhatikan bagaimana Anjas menggabungkan antara misalnya dia editor kalau dia kan, dunia editing dia, dalam dunia profesional kerja dia gabungkan itu, dan gue lakukan itu juga. Dan kalau kalian perhatikan semua YouTuber yang sudah ibaratnya mungkin lebih jauh berhasil dibanding gue, pasti lakukan itu Pak. Dimana YouTube itu sebenarnya itu sebagai portofolio. Gue yakin YouTubers yang lain pun lakukannya sama. Itu dijadikan portofolio. Dimana cari duitnya dari mana? Dunia nyata. Kalau dari YouTube doang, lu mending buat podcast atau buat hal-hal yang bisa sekali tayang jutaan. Ya jujurnya yang jutaan ini kadang kecenderungan, gue nggak bilang semua ya, cenderungan sampah, kerjain orang, ya kan, atau pornografi, hal-hal yang sifatnya begitulah. Tapi kalau lu pengen membangun image lu sebagai seorang profesional, sebagai mungkin pemberi motivasi atau menciptakan karakter lu sebagai pengajar seperti yang gue lakukan, maka siap-siap tontonan gak akan rame. Tapi dalam dunia nyatanya rame. Kita sibuk kesana kemari. Di YouTube mungkin kita sepi, tontonan sepi deh. Iya gak apa-apa. Dunia nyata rame teman-teman. Ini wawasan. Ini sebenarnya lebih berharga buat kalian sebenarnya. Wawasan ini tuh lebih berharga menurut gue. Karena dari semua orang pasti, mungkin kalian datang ke sini harapannya sama buat gue. Gue pengen berhasil juga jadi videografi gitu ya. Gue pengen seperti ini, tapi nggak tahu langkah seperti apa. Ya nggak? Coba tonton YouTube, ada nggak yang bahas ini? Kayak memari gitu, ngejelasin YouTube mau gini loh, gue setiap karirnya dibangun gini. Atau YouTube gue, ada nggak gue bahas karir gini. Tapi jujur sampai sekarang gue belum kepikir apakah gue akan bongkar ini. Masih bertanya-tanya gue di otak, perlukah gue bongkar ini di YouTube gue? Kenapa? Lu seperti kayak pemilik janji jiwa gitu, atau pemilik KFC gitu. Terus ngambil kertas bumbu, ditulisin, ini loh bumbunya ya. Ya silakan ditiru, habis udah KFC itu. Betul nggak? Makanya saya bilang sama kalian, orang jago nomor 2. Nomor 1-nya apa? Soft skill. Soft skill itu banyak. Makanya gue bilang soft skill. Attitude, cara bergaul, cara berkomunikasi, cara Anda berpikir,
cara Anda mengambil tindakan, wawasan, itu di soft skill. Makanya, banyak gak kalian melihat? Kalau kalian bilang ini, misalnya, Emput, lu sejago apa? Gua belum jago. Gua orang otodidak, Pak. Gua orang otodidak. Tentu secara ilmu gua butuh waktu untuk belajar. Dan gua belum 10 tahun dalam dunia videografi. Belum bisa dikatakan master gitu. Gua nggak ngerasa, dan menurut gua belum bisa. Gua di pantas pun gua ngerasa diri gua belum pantas. Sekelas Beniam Kaini Kadar mungkin. Atau misalnya siapa? Videografer Noah. Sorry, bukan videografer, direkturnya videoklip Noah. Itu jago sekali gitu. Nah, sampai di level itu gue sendiri aja merasa oh no, gue belum sampai di level itu. Kalau sampai di level itu mereka sudah gila-gilaan, jasanya miliaran mereka. Tapi sampai level ini aja deh, kalian bisa bangun seperti apa dilakukan mereka berdua. Lu nggak berdua, Mem? Berapa tim, Mem? Berdua ya? Tapi gue bisa lihat si itu kan, siapa? Iya, FPV itu si siapa? Yang kementerian? Oh, Mahesa. Iya, oh, cadangan. Ya, berarti lu cuma berdua tim. Ya. Mereka bisa bangun berdua, teman-teman. Tapi berjalan-jalan. Tapi pertanyaan gini, coba kalian lihat backgroundnya sebenarnya. Gue bongkar lagi. Ini daging banget nih sebenarnya. Karena memang otak gue bisnis, maka gue mencoba dunia bisnis, gue campur dalam dunia videografi. Pola pikir gue pada saat itu. Dan gue menemukan apa? Ada perbedaan yang signifikan sekali antara dunia videografi dalam dunia bisnis. Contoh seperti ini, dalam bisnis itu ada yang namanya strata. Kalau lo pengen sukses, lo harus bermain dengan orang sukses. Kenapa? Mindset lo akan terbawa. Pola gaya hidup lo, pola berpikir lo, gaya hidup lo akan terbawa. Dan motivasi lo akan terbawa. Coba lo main sebenarnya sama orang bawah kan? Soalnya pikiran nggak maju, yang isinya cuma hari-harinya mengeluh, dan lo duduk dengan bareng orang yang kerjanya cuma mengeluh, pasti lo akan jadi orang yang ikut mengeluh. Masih salah, wah kok gagal bukan karena gua, gara si Anus, salahin aja semua orang gitu kan. Dalam dunia bisnis itu ada, tapi dalam dunia videografi itu nggak bisa dipakai. Kenapa? Ini menurut gua adalah karena dalam dunia videografi ada dunia art, bisnis belum tentu ada art. Bisnis ada hitung-hitungan angka, untung rugi. Tapi dalam dunia art nggak ada untung rugi. Gue berani jamin sama kalian. Kenapa? Saya pernah berapa kali dapat job dari orang yang tidak ada hubungannya dalam dunia bisnis. Contohnya seperti ini, dia cuma amatir bahkan, amatir yang subscriber saya. Ternyata tempat dia kerja, bukan di tempat kerja, teman tempat dia kerja butuh jasa buat video efek waktu itu, yang ternyata ini job dari pemerintah. API itu yang setiap provinsi Indonesia ini nanti akan menyerahkan video mereka. Ini bukan untuk umum, pemerintahan yang didatangi menteri dan semuanya. Bayangkan job sebesar itu saya dapatkan dari orang yang bukan videografi, bahkan kerja dia aja nggak jelas. Tapi berhubung karena dia punya lingkungan yang baik, dia ketemu saya terus nawarin dengan bahasa nongkrong ngopi gitu. Ampun, ada job tuh dari ini punya API. API itu apa sih kalau lu singkatannya? Berapa? Saya cuma disuruh buat efek gini. Nominasi Provinsi Riau, nominasi Provinsi ini gitu. Efeknya emas bla 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 gitu ya kan. Saya buat itu cuma 3 hari lalu kasih gitu aja. Mentahannya mereka yang susut gitu kan, saya cuma membuat aplikasi efeknya, lalu saya dibayar 15 juta. Saya bilangin, ini sekali kerja begini, bayangkan saya dapat job tidak tentu. PLN yang ngedirect si apa? Roy Martin itu dari anak drone, bukan orang bisnis. Lalu Gunadarma dari Romanto Chandra, ketua Skycrapper dari dunia drone. Bud, ada job tuh, sikat yuk. Ya bayaran nggak mahal lah kata dia, tapi oke lah gitu. Buat Porto, gue sikat. Arti kata gini, dalam dunia kita, kan, dunia art ya, videografi ini dunia art, maka rumus bisnis itu nggak bisa dipakai dalam ini, fleksibel.
Itulah kenapa gue bangun VMS. Pertama, menyatukan videografi di nasional, lalu menjadikan wadah. Apakah VMS ini hanya akan ngumpul-ngumpul? Saya akan bilang tidak. Tapi tidak bisa saat ini saya lakukan. VMS ini, mimpi saya akan menjadi sebuah wadah senasional. Itulah kenapa saya 2 tahun ke depan rencana akan datang ke kota-kota seluruh Indonesia, memberikan hal seperti ini, ilmu seperti ini, lalu kita bangun. Dan saya pengen buat seperti Bali. Bali itu sukses. Gua katanya ketuanya ada Bonik sama Aldo. Saya ingat banget pertama kali saya datang ke Bali, Bonik sama Aldo mengatakan seperti ini, Bang, kami di Bali itu sama dengan di Jakarta. Setiap harinya kami itu terima job videografi. Setiap hari. Tidak ada satu hari pun di Bali ini tidak butuh jasa videografi, Bang. Pasti ada. Tapi masalahnya, kami nggak kompak. Kenapa? Takut. Nanti gua pasti jobnya ke si Anu. Nanti si Anu kenal nih sama langsung kliennya. Nanti ditikung nih. Pola pikirnya begitu. Saya ketawa. Saya bilang gini sama Aldo, sama ini. Seperti yang kita lakukan, saya, Om Ari, Roma misalnya, ada Om Anton Skygrapher. Beda komunitas nih kan. Lalu yang lainnya lah. Kalau kami dulu, namanya benderanya macam-macam, Skygrapher, ada Kalong, ya. Dulu gua namanya Siro Drone Squad Indonesia, sebelum ada PMI, gua cuma main drone. Gua bangun SDS, Om dia main di Kalong, ada Skygrapher. Tapi kalau kami ngumpul, nggak pernah bawa bendera. Sekali ngumpul bisa 50, seperti kayak yang di Taman Mini. Waktu itu di Ancol, Om ya. Di Ancol ikut, Om ya? Di Spark kan? Nah, kita cuma lewat gini aja di grup. Woi, besok Sabtu Ancol yuk. Nggak ada pakai flyer tayang seperti ini, nggak ada. Ancol besok. Apakah didata? Tidak, karena dulu tidak ada COVID. Jadi begitu datang, puluhan orang. Nah, proses ini yang harus kalian ikuti. Tapi kalau kalian pengen jadi pro, kalau kalian sekedar hobi, nggak ada masalah. Nggak harus ngumpul, mungkin ilmunya yang harus kalian pahami. Cara belajarnya harus selesai. Tapi kalau kalian pengen masuk dalam dunia pro, maka kalian harus jadi orang yang bergaul. Puaskan pergaulan kalian, jangan pernah memilah-milih pergaulan. Mau bawah, mau atas, sama saja. Kita nggak pernah tahu rezeki datang dari mana. Itu yang saya rasakan seperti itu. Yang kedua, membangun image. Karena kita ini tidak seperti PNS yang pasti digaji. Kalau lagi rame-rame, sepi-sepi. Ya nggak? Nah, untuk supaya kalian tetap stabil rame, kalian harus membuat image kalian baik. Makanya saya bilang tadi, soft skill nomor 1. Nomor 2 baru hard skill. Orang jago saya menemukan banyak. Sampai detik ini saya masih bisa melihat beberapa teman yang jago, lebih jago pada saya, tapi begitu-gitu saja karirnya. Tahu kenapa? Jawaban saya yakin, karena dia memilih bermainnya dengan siapa. Level siapa nih? Level gua nggak nih? Gua jago, gua kaya. Nggak level gua nih orang. Hati-hati. Kita ini entertain. Kita harus membangun image. Sederhana aja. Jika saya bukan siapa-siapa, tiba-tiba saya umumkan di Facebook, Putra usaha buka gathering, kumpul flyer, bla bla bla. Kayak nggak ada datang. Tapi kenapa kalian mau datang ke sini? Karena saya mempersonal branding saya, membranding saya. Saya share ilmu saya kepada kalian, nggak cuma-cuma. Yang timbul rasa apa? Respect gitu. Saya yakin kalau tidak kena rasa respect, nggak akan kalian berdiri. Dan kalian harus bangun itu. Dan itu yang dibangun di teman-teman di Bali. PMI Bali itu ada Bonik, ada Aldo. Terus saya bilang gini, coba bro, sekarang lu rubah pola pikirnya. Ini waktu gathering Bali. Kalian semua buktikan teman-teman di Bali. Kan waktu itu masih PMI ya, bangun PMI sudah. Lalu pola pikir seperti ini. Misalnya yang sering itu Aldo. Aldo itu sering kemarin habis kerjain iklan besar sekali, dan produk besar sekali. Artisnya juga artis papan atas sekali. Nah, misal begini saya bilang gitu. Ini anggap dia si A. Kita sebutnya. Namamu siapa sih? Hah? Fakih. Oke. Anggap si Fakih, PMS Bekasi. Dia punya bakat dalam bidang videografi dan sudah terjun secara profesional. Ini pola pikirnya. Lalu dia mulai banyak job di Bekasi. Nah, misalnya Mas siapa? Ali. Mas Ali itu dengan sukarela bantu dia.
bantu terus. Misalnya dia job, oh gue butuh kru nih satu, bantuin dong, lu bantu tolong dia dengan sukarela. Suatu saat dia tenar, namamu Maulani, Maulana, sorry nih ya, dengki. Wah, ngapain gue bantu dia? Kalau gue bantu dia, sama aja gue mensukseskan Fakih nih, gitu kan? Nggak mau dong gue, gitu kan? Mending gue sendiri aja. Oke, ini pola pikir yang dulu nih. Suatu ketika dia tenar, di Bekasi namanya udah terkenal. Saya mau nanya, begitu orang tenar, dia mulai masuk job, minggu ini masuk 1. Minggu yang sama datang 3 job lagi. Mungkinkah dia belah mimpinya? Dalam saat waktu yang bersamaan dia kerja 3 project. Sekarang sih Bisa nggak? Nggak mungkin. Lo nggak bisa belah diri kayak Naruto gitu. Belajar dulu lah Jepang kan. Dia mau nanya, Ali ya? Maulani, lu nggak dekat sama dia? Lu dekat sama dia? Pada saat lu terima job, anggap Maulani secara kemampuan seimbang sama lu. Sebenarnya dia secara kemampuan di bawah kalian berdua, gitu ya. Lalu lu dapat job, bingung, waduh Senin besok ada 3 job, nah gue cuma bisa kerjakan 1. Apakah lu tolak job itu atau lu apakan? Tolak. Tapi Bagi 3 ke dia. Nah, dengan jujur nih, dia nggak pernah nolong lu, kenal juga enggak, dekat enggak kagak. Tapi kalau ini dekat, kita baik dulu orang. oh ini udah bingung sendiri ya. Tapi logikanya sepertinya benarnya seperti ini. Pasti yang kejadian adalah di saat lu terima job, lu akan rasa respect timbul. Temen gua belum ada job nih. Dia teman baik gua, pasti lu lempar ke dia dong, ya kan? Anggap lu cuma 2 job, lu cuma job. Apa lempar dia apa ke dia? Secara lu tahu dia jago, tapi dia tengah jago, cuma secara emosional lu tahu dia jauh lebih respect daripada dia. Maka lu pilih ke dia dong. Logikanya. Nah, seperti itu yang dilakukan. Itulah gua lakukan pada saat gua mencari karir ini. Siapa? Dulu ada Asep. Orang yang nolong gua dari 0. Makanya gua setiap kali YouTube gua, sayang anak itu harusnya datang, tapi karena harus mengerjakan video kementerian pagi WA, oh gua diminta Pak Menteri untuk ambil gambar. Ya udah, nggak jadi lagi. Harusnya dia datang hari ini ngambil. Dan susah, mau gua jadi narasumber juga di sini buat kalian. Asep nolong gua dari 0. Begitu kementerian, waktu gua ngajar di Kementerian Kelautan, gua ditanya, kontrak kementerian butuh 1 kameramen lagi, tapi yang jago, benar bagus gitu. Kalau kami seleksi makan waktu, belum tentu nemu yang bagus. Mas Putra punya rekomen nggak? Kalau rekomen dari Mas Putra, langsung deal. Sebenarnya gue berat hati jujur ngasih Asep. Jujur saja, partner sejati gue yang gue rasa gue belum pernah menemukan partner sebaik ini, senyaman ini dalam komunikasi, dalam kerja tim sangat cepat, skillnya juga jago, cepat belajarnya. Tapi gue tahu secara respect, kalau nggak gue kasih kesempatan emas ini, sama aja gue jahat. Kerja di kementerian loh kan, nggak harus pakai seleksi, langsung diterima. Terus dengan gue bilang ada,